Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya. Halo anak-anakku semuanya, generasi milenial, apa kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Jangan lupa rajin berolahraga, tetap jaga kebersihan, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Sebelum saya memulai pelajaran pada hari ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Stevi Indah Pratiwi, guru seni budaya di SMA Negeri 29 Jakarta. Anak-anakku yang bersekolah di SMA Negeri 29 Jakarta pasti sudah kenal dengan saya. Dan yang belum kenal, halo semuanya, salam kenal. Mari kita belajar bersama dan jangan pernah kalian bosan untuk menerima materi-materi pembelajaran karena semua materi ini sangat penting dan berguna sekali untuk kalian baik saat ini ataupun di masa yang akan datang. Nah, di sini saya akan memaparkan materi seni budaya khususnya untuk kelas 11 semester ganjil. Seni budaya ini di bidang seni tari. Sebelum kita memulai untuk pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar belajar kita dapat lancar dan ilmu yang didapat bisa berguna untuk kita semua. Mari berdoa terlebih dahulu. Baik anak-anakku, langsung saja ya, di sini saya akan menjelaskan materi seni budaya khususnya seni tari. Nah, untuk materi kali ini yaitu tentang berkarya tari kreasi. Ingat, ini materi untuk khusus kelas 11 di semester ganjil ya. Berdasarkan silabus dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, kompetensi dasar pada mata pelajaran seni budaya khususnya kelas 11 semester ganjil itu yang pertama ada 3.1, menerapkan konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya tari kreasi. 4.1, berkarya seni tari melalui pengembangan gerak berdasarkan konsep teknik dan prosedur berdasarkan hitungan. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya itu melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, peserta didik dapat menjelaskan konsep dan unsur dalam berkarya tari kreasi, memahami prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya tari kreasi secara mandiri dan kelompok serta peserta didik dapat membuat karya tari kreasi berdasarkan konsep, teknik, dan prosedur sesuai hitungan. Nah, di sini saya akan memberikan tips-tips atau cara-cara bagaimana kita menciptakan suatu karya tari kreasi. Selanjutnya, di sini ada peta konsep. Peta konsep dalam berkarya tari kreasi itu kita harus mengetahui konsep tari kreasinya itu seperti apa. Kemudian, unsur tari kreasi itu apa saja dan teknik serta prosedur dari tari tersebut itu mau seperti apa gitu. Untuk lebih jelasnya mari kita saksikan video berikut ini. Nah, video ini bisa kalian akses sendiri melalui akun YouTube ya. Di sini sudah tersedia linknya, silahkan kalian buka atau mungkin kalian bisa melihat video-video tari kreasi lainnya. Silahkan kalian amati video berikut ini ya.
Baik anak-anakku semuanya yang sangat luar biasa. Tadi sempat kalian mengamati video tari kreasi ya. Menurut kalian tari kreasi itu apa sih? Coba silahkan kalian jawab sesuai dengan bahasa kalian sendiri. Nah, sebetulnya tari kreasi itu adalah jenis tari hasil kreativitas yang diinovasi dengan menyesuaikan gerak, musik, dan unsur pendukung lainnya agar lebih modern serta dapat diterima oleh masyarakat seiring perkembangan zaman. Jadi, tari kreasi ini merupakan sebuah karya pembaruan dari tari-tari tradisional atau mungkin tari yang sebelumnya belum pernah ada. Seperti itu ya kurang lebihnya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke konsep gerak tari. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih itu karya tari. Karya tari itu adalah merupakan produk dari masyarakat. Dalam karya tari akan tercipta budaya masyarakat itu sendiri. Dari pengamatan video tari tadi, kalian bisa menebakkan bahwa tarian tersebut itu berasal dari mana? Ya, betul sekali, dari tari Betawi. Dari mana kalian mengetahui bahwa tari tersebut adalah tari dari Betawi? Mungkin bisa dari gerakannya, dari kostumnya, atau dari iringan musiknya. Mungkin tari yang telah Anda amati tadi, pencipta tarinya tersebut itu menstimulus dari lingkungan-lingkungan sekitar sehingga mereka terdorong untuk menciptakan tari-tari itu menjadi karya tari yang baru. Dijadikan contoh untuk kalian dalam membuat sebuah karya tari. Nantinya konsep yang diambil itu sesuai mungkin apa yang kalian rasakan, atau mungkin apa yang kalian alami, atau apa yang kalian lihat, yang dikembangkan menjadi gerak-gerak yang inovatif. Begitu ya. Kemudian dari pengamatan tari yang telah kita lakukan tadi, itu kita bisa mengetahui, bisa menganalisis bahwa tari itu tercipta karena adanya stimulus yang terdiri dari penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Kemudian dicurahkan dalam bentuk tari dengan konsep peniruan terhadap perilaku alam, manusia, dan binatang. Mungkin perwujudan tokoh cerita, kalian pernah melihat tokoh dalam suatu cerita, kemudian kalian ingin digambarkan dalam suatu tarian, itu bisa jadi juga untuk menjadi konsep kalian menciptakan karya tari kreasi. Kemudian ada mengacu lagu atau guru lagu, maksudnya itu adalah ketika kalian mendengarkan suatu musik atau suatu lagu, kemudian kalian ingin menciptakan gerak seperti ini. Nah, itu juga bisa menjadi konsep dalam berkarya tari kreasi. Sampai di sini paham ya anak-anak ya? Nah, setelah kalian menentukan konsep dalam berkarya tari kreasi, kalian harus mengetahui unsur-unsur yang ada di dalam tari. Sehingga unsur-unsur tersebut dapat kalian aplikasikan dalam pembuatan karya tari. Menurut kalian, unsur-unsur tari itu apa saja sih? Sebelumnya kita sudah pernah belajar mengenai unsur tari ya anak-anak. Masih ingat? Yang menjawab unsur tari itu ada wiraga, wirama, wirasa. Selamat, Anda luar biasa. Berarti kalian masih ingat materi sebelumnya ya. Mari kita bahas tentang unsur tari dalam berkarya tari kreasi. Yang pertama adalah wiraga. Yang dimaksud dalam wiraga adalah sebuah karya tari harus menonjolkan gerak badan baik dalam posisi berdiri ataupun dalam posisi duduk. Yang dimaksud gerak dalam unsur tari ini adalah gerak-gerak inovatif yang telah kalian dapatkan, yang telah kalian sesuaikan dengan konsep tari yang kalian ambil. Kemudian yang kedua itu adalah wirama.
Yang dimaksud dengan wirama adalah sebuah karya tari harus memiliki gerakan yang ritmis yang sesuai dengan irama pengiringnya, baik dari tempo maupun iramanya. Nah, kalian juga harus menentukan iramanya itu mau seperti apa. Temponya kalian mau cepat, lambat, atau dari lambat kemudian ke cepat, itu tergantung dari konsep yang telah kalian tentukan. Kemudian yang ketiga itu adalah wirasa. Yang dimaksud dengan wirasa yaitu sebuah seni tari harus mampu menyampaikan pesan perasaan melalui gerakan sebuah tarian dan ekspresi penarinya. Jadi kalian setelah menentukan konsep tari tersebut, kalian juga harus memikirkan bagaimana ekspresi si penari ini sehingga cerita atau pesan-pesan yang akan kalian sampaikan melalui gerakan-gerakan tari tersebut dapat diterima oleh penonton yang menyaksikan. Begitu ya, sampai di sini ada pertanyaan? Apabila masih ada pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Untuk selanjutnya, setelah kita menentukan konsep, kemudian kita mengetahui unsur tarinya apa saja, yang terakhir kita harus tahu teknik dan prosedurnya dalam berkarya tari kreasi. Teknik itu apa sih? Ada yang tahu tidak di sini? Teknik itu apa? Betul sekali, teknik itu adalah merupakan cara. Jadi apabila teknik tari kreasi dalam berkreasi itu berarti cara bagaimana kalian berkreasi tari dari langkah awal yang telah kalian lakukan tadi menentukan konsep, kemudian menentukan unsur tarinya yang sekarang itu adalah teknik berkaryanya seperti apa. Nah, dalam tekniknya ini kalian itu yang pertama harus memahami atau harus menguasai gerakan-gerakan dasar dari tari daerah setempat minimal. Dari daerah setempat, nanti setelah itu baru kalian kembangkan menjadi gerakan-gerakan yang inovatif. Ya, gerakan ini terdiri dari kepala, badan, tangan, dan kaki. Jadi kalian harus mengetahui itu terlebih dahulu gerakan-gerakan dari daerah asal kalian. Karena kita di Jakarta berarti tari Betawi. Di sini ada yang sudah tahu gerakan dasar dari tari Betawi? Kalau yang sudah tahu, jempol 2 untuk kalian. Kalau yang belum tahu, jangan pernah sungkan untuk belajar mencari tahu ya. Di sini saya ada 5 contoh ragam gerak dasar tari daerah Betawi. Yang pertama ada sikap gibang, seperti ini. Kemudian ada rapat nindak, ada selancar, ada kewer, dan ada cendol ijo. Memang ada beberapa gerak yang nama ragamnya itu lucu ya. Seperti cendol ijo, terus ada goyang plastik. Ya, tahu tidak? Kalau tidak tahu, silahkan kalian cari tahu ya. Kemudian coba kalian peragakan. Nah, dari ragam gerak dasar tersebut, kalian bisa kembangkan menjadi gerakan-gerakan yang lebih inovatif sesuai dengan konsep dan unsur tari yang telah kalian tentukan. Sampai di sini ada pertanyaan? Untuk pembelajaran kali ini, saya cukupkan sampai di sini. Tapi jangan lupa saya berikan kalian untuk mencoba mencari konsep tari, kemudian unsur tari dalam berkarya seni tari, kemudian kalian kembangkan gerakan-gerakan dasar yang tadi sudah saya contohkan ya. Coba kalian kerjakan, kalian belajar mandiri, setelah itu kalian bisa konsultasi dengan saya mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Sebelum saya tutup pembelajaran pada kali ini, saya ada beberapa motivasi untuk kalian, yaitu jadilah siswa yang kreatif dan inovatif untuk terus berkarya demi perubahan dan perbaikan pendidikan di masa depan, bukan demi hadiah atau penghargaan. Diingat ya anak-anak, nanti untuk video selanjutnya kita akan membahas lebih dalam bagaimana cara kita berkarya tari kreasi. Jangan pernah bosan ya untuk terus belajar. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan terdapat kekurangan. Saya Stefi Pratiwi pamit untuk video kali ini.
Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.